dengan temannya, dan tidak boleh ngobrol dengan temannya yang membuat kegaduhan. Oke? Baik. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, supaya kita fokus, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya itu pakai tepuk fokus. Jadi nanti kalau guru bilang 1, kalian tepuk tangan 2 kali. Gitu ya. Kalau bilang 2, tepuk tangan 1 kali. Itu oke. Kalau bilang 3, nggak tepuk tangan. Oke? Paham ya? Sudah siap? Siap. Oke, mulai ya. 3, 2. Oke. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Belum bagus. Ulangi lagi ya. 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Cukup ya, sudah fokus ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, kalian masih ingat nggak materi dari sebelumnya? Kita belajar materi apa? Lupa. Saya ingat. Oke, jadi coba dijelaskan materi apa kemarin? Kemarin belajar materi tanda tanya, tanda perintah, koma, sama titik, Bu. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Dewi. Coba beri tepuk tangan ke Mbak Dewi. Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan belajar antonim, sinonim, dan antonim. Apakah ada yang tahu sinonim dan antonim itu apa? Saya, Bu. Apa Mbak Dewi? Coba jelaskan. Antonim itu lawan kata, sinonim persamaan. Oke, jawab pintar Mbak Dewi. Jadi antonim itu kalau secara sebenarnya itu lawan kata dan sinonim itu persamaan ya. Tapi lebih jelasnya gunakan sih. Bagi dia. Nah, yang pertama benar jelasin sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama meskipun bentuk katanya berbeda. Penggunaan sinonim bertujuan agar bahasa yang digunakan tidak monoton dan lebih bervariasi. Contoh kata sinonim. Kata senang dengan kata gembira itu kan bentuk katanya berbeda, ya kan? Tapi maknanya itu sama. Senang dan gembira itu artinya itu sama atau maknanya sama, yaitu perasaan bahagia, ya kan? Nah, terus contoh kedua, sedih dan kata susah. Itu kan bentuk katanya berbeda tapi maknanya sama. Maknanya itu sama-sama kalimat yang menunjukkan kesedihan, ketidakbahagiaan. Oke? Selanjutnya begitu juga dengan pintar dan pandai, rajin, giat, capek dan lelah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kata sinonim. Oh iya, sebelumnya kata sinonim itu tujuannya supaya kalau kita menulis suatu karangan narasi atau menulis suatu cerita itu biar cerita itu tidak monoton. Jadi misal menulis kata senang, nggak cuma senang terus tapi bisa juga jadi gembira atau bahagia dan lain sebagainya, supaya saat pembaca tulisan kalian itu lebih menarik. Oke? Yang selanjutnya antonim.
Coba kuis ini dijawab sama Mbak Dewi. Dibaca soalnya dan dijawab ya. Sinonim kata yang memiliki arti sama dengan marah adalah pesatu. Oke, ya, coba ya. Kalau warnanya hijau berarti betul. Oke. Ya, betul. Aku juga bisa, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Salsa ya. Coba dibaca dulu. Sinonim lawan kata daripada adalah dingin bude. Oke, coba ya. Wih. Jadi tandanya Mbak Salsa sudah mendengarkan ya. Terus selanjutnya kuis terakhir. Coba Mbak Widya dijawab. Jadi baca dulu ya soalnya. Sinonim kata yang memiliki arti sama dengan indah adalah Jelek. Coba ya kita benar jelek. Ya, salah. Gak apa-apa, bisa belajar lagi ya. Jadi yang benar itu kata yang memiliki arti sama dengan indah itu cantik. Oke, selanjutnya kita nyanyi yuk buat mengingat materi kali ini. Yeay. Kita semuanya Nyanyi gimana tuh? oke, dengerin dulu ya. Iya. Jadi ini tuh lagu tentang lawan kata atau anonim. Lagunya seperti ini. Nanti sambil diperhatiin ya biar paham. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri aku juga tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang aku juga tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah aku juga tahu. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek aku juga tahu. Saya ayo sambil duduk aja deh. Yo, nyanyi ya. Dari yang kanan. Oke? 1, 2, 3. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri saya juga tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang saya juga tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah saya juga tahu. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek saya juga tahu. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar sinonim dan antonim. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kalian sebagai pengetahuan dan pengalaman pembelajaran ini. Oke, sebelum saya tutup, apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang menyakiti kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjabarkan evaluasi dari
menjawab pertanyaan, maju ke kelas, dan bermain sambil belajar atau bermain kuis. Guru juga memberi pujian supaya siswa lebih bersemangat. Dan yang terakhir ada guru berkomunikasi dengan ramah dan baik kepada siswa sehingga siswa merasa nyaman, berani bertanya, dan belajar sesuai suasana yang menyenangkan. Evaluasi yang ketiga yaitu ada strategi guru dalam menyikapi anak yang tidak dapat diatur dalam pembelajaran. Dalam menghadapi siswa yang sulit diatur atau menunjukkan perilaku yang kurang kondusif, guru menggunakan pendekatan yang bersifat humanis dan edukatif. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan teguran secara halus dan tidak langsung, agar siswa tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Selanjutnya, guru juga mengingatkan kembali aturan kelas dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selain itu, guru memberikan perhatian positif dengan melibatkan siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam menunjukkan untuk menjawab pertanyaan atau membantu aktivitas di kelas. Apabila perilaku masih berlanjut, guru melakukan pendekatan secara individual dengan memberikan nasihat singkat dan arahan yang jelas. Pendekatan ini bertujuan agar siswa memahami kesalahannya dan mendapat kembali fokus mengikuti pembelajaran tanpa menimbulkan konflik atau rasa takut. Evaluasi yang terakhir ada strategi cadangan dan kesimpulan. Guru juga menyiapkan strategi cadangan apabila strategi utama belum berjalan dengan optimal. Strategi cadangan tersebut antara lain mengubah metode pembelajaran, misalnya dari penjelasan menjadi permainan singkat atau diskusi ringan. Guru juga dapat memberikan ice breaking tambahan untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Selain itu, guru dapat menyederhanakan kegiatan pembelajaran atau mengatur ulang posisi duduk siswa tertentu agar suasana kelas kembali kondusif. Strategi cadangan ini penting agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai tujuan. Kesimpulannya, penerapan manajemen kelas yang baik melalui pengaturan tempat duduk letter U, strategi preventif, partisipatif, dan pendekatan persuasif terhadap siswa dapat menciptakan suasana belajar yang tertib, aktif, dan menyenangkan. Manajemen kelas yang efektif sangat membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.